Insya Allah pada kajian pagi ini kita akan mengkaji sebuah topik yang sering kita perbincangkan, tapi topik itu menjadi penting jika kita hubungkan dengan ketarjian, yaitu yang berkaitan dengan al-ahkam taklifiyah, hukum-hukum taklif, yaitu perspektif dan aplikasinya di dalam Muhammadiyah. Dalam kajian usul fikih, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ada pembahasan yang berkaitan dengan hukum atau ahkam. Ahkam itu jamak dari hukum. Ketika kita bicara tentang hukum, maka ada al-hakim, orang yang atau zat yang memberikan hukum, yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian ada suatu tindakan yang ada implikasinya dengan hukum, atau yang diistilahkan dengan al-mahkum alaih, sesuatu yang ada implikasinya dengan hukum. Itu yang kita akan coba kaji. Karena kalau kita lihat apa yang disebut dengan fikih? Fikih itu secara bahasa al-fahmu, yaitu pemahaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang respon umatnya Nabi Syu'aib terhadap pernyataannya yang tidak bisa dipahami secara komprehensif. Maka umatnya Nabi Syu'aib mengatakan, ya Syu'aibu, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak faqih, atau maksudnya apa? Tidak bisa memahami secara komprehensif. Mimma taqul, apa yang engkau ucapkan. Sehingga fikih itu tidak hanya sekedar pemahaman, tapi al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang cukup dalam. Artinya ketika kita bicara fikih melibatkan sebuah keilmuan yang deep understanding, yang cukup apa? Dalam. Nah, kemudian apa yang disebut dengan fikih itu? Para ulama banyak memberikan ta'rif atau definisi. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Imriti, fal fiqhu kullu hukmin syar'iyyin jaa ijtihadan duna hukmin qat'i. Itu yang disebut fikih itu apa? Ilmu kulli ilmin syar'i, setiap ilmu syara' jaa ijtihadan, yang merupakan hasil ijtihad. Tapi dalam pandangan Al-Imam Al-Imriti itu duna hukmin qat'i, sesuatu yang qat'i itu tidak masuk kajian ilmu fikih. Tapi definisi ini bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Berarti fikih tidak pernah mengkaji tentang hukum sholat. Padahal kalau kita baca fikih, bagaimana hukum sholat 5 waktu? Itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kewajiban sholat itu tidak perlu orang paham ilmu fikih. Setiap umat Islam, baik yang awam pun paham kalau sholat 5 waktu itu apa? Wajib. Karena itu minal ma'lum bidini bidorurah, sesuatu yang apa Pak? Diketahui di dalam agama, baik orang alim maupun orang awam. Itu kalau pandangan siapa? Imam Al-Imriti. Tapi ada definisi yang lain, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang disebut fikih itu secara sederhana ma'rifatul ahkam asyariyah al-amaliyah, mengetahui hukum-hukum syar'i yang amali. Yang apa? Yang amali, ma'rifatul ahkam asyariyah al-amaliyah. Berarti kalau hukum amali itu bukan hukum i'tiqadi, bukan hukum yang berkaitan dengan keyakinan, atau juga hukum adat, atau juga hukum apa? Urfi dan akli dan seterusnya itu. Berarti bicara tentang hukum-hukum syar'i. Sehingga objek kajian fikih yang ini nanti kita bawa ke tema kita. Objek kajian fikih itu seputar af'alul mukallafin, perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Apa yang disebut dengan orang mukallaf?
Orang mukallaf itu sudah menjadi bahasa Indonesia, Pak. Kalau disebut mukallaf apa? Akil balik gitu. Atau ayyakuna akilan wa balighan. Dia sudah akil, berakal. Berarti kalau orang majnun tidak kena taklif atau kena kewajiban syariat itu. Kalau anak kecil belum balik juga belum kewajiban menjalankan syariat, karena rufi'al qalamu an thalathin, pena itu diangkat dari 3 jenis orang, diantaranya anil majnun, dari orang yang gila, hatta yufiqah, sampai dia sadar, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia sampai dia balik. Ya berarti kalau disebut mukallaf itu akil balik gitu. Akil balik gitu. Itu disebut mukallaf. Nah, kewajiban yang dibebankan kepada siapa? Mukallaf itu taklif. Namanya taklif gitu. Dan itu yang menjadi objek kajian fikih gitu. Jadi fikih itu mengkaji perilaku-perilaku mukallaf, tapi dia zahiriyah. Sifatnya itu tidak aspek keyakinan, Pak. Hanya aspek luar atau aktivitas badan yang sifatnya fisik gitu. Dari perbuatan-perbuatan mukallaf, Pak, ulama melakukan istiqra. Istiqra itu pendekatan induktif. Maka perbuatan itu ya bisa diklasifikasikan hanya menjadi 2. Kalau tidak perintah, ya larangan. Berarti yang pertama amrun, perintah. Yang kedua larangan. Perintah itu maksudnya orang menjalankan perintah. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah gitu. Larangan itu yang kedua, itu bisa diklasifikasikan menjadi 2 juga. Larangan yang sifatnya harus ditinggalkan, lahir hukum hukum haram. Larangan yang sekedar anjuran untuk ditinggalkan tapi tidak sampai pada harus ditinggalkan makruh. Kemudian ada perbuatan yang dia tidak ditarjih. Tidak ditarjih itu tidak dikuatkan harus melakukan atau mengerjakan. Berarti tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Itu yang disebut disebut mubah. Nah, inilah yang disebut hukum taklifi. Maka hukum taklifi itu berapa, Pak? 5 ya. Apa tadi? Kalau kita urut dari atas, wajib, sunnah, terus mubah dulu. Mubah, makruh, terus haram. Tapi kalau kita paralelkan atau kita lawankan, wajib lawannya haram. Sunnah lawannya makruh. Kalau mubah tidak ada lawannya. Karena mubah itu istiwa, dia sama bainal fi'li wa tarki, antara melakukan atau tidak melakukan. Berarti tidak ada konsekuensi perintah atau larangan gitu. Itu yang disebut dengan hukum taklifi. Dan di dalam usul fikih, Pak, itu hukum itu dibagi menjadi 2. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang berkaitan dengan sesuatu menyebabkan terjadinya sesuatu, atau melarang, atau memberikan syarat. Maka nanti lahir apa yang disebut sahih, apa yang disebut fasid, apa yang disebut rukun, apa yang disebut syarat, apa yang disebut mani. Itu nanti kajian kita berikutnya ya, karena waktu kita cukup pendek. Sebenarnya saya sudah membuat PPT lebih mudah dipahami, tapi karena panitianya belum siap ya, sehingga nanti kajiannya mungkin nggak bisa terlalu sistematis gitu. Karena kalau nggak bawa PPT itu kemana-mana kadang kayaknya. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau kita hubungkan dengan kajian tarjih, kira-kira sejauh mana tarjih itu bicara tentang hukum
taklifi. Kalau kita cek di data atau di dokumen-dokumen ketarjihan, pernah nggak tarjih bicara tentang hukum taklifi? Pernah atau enggak itu? Ya, terkadang bicara, oh ini hukumnya apa? Wajib, ini sunnah, ini apa? Haram, makruh, mubah. Tapi tidak selalu kita temukan, apalagi yang berkaitan dengan tuntunan. Tuntunan itu misalnya kitab-kitab yang ada di HPT jilid 1 ini. Kitabus Shalah tidak pernah menjelaskan apa? Rukun sholat atau wajib sholat atau sunnah sholat. Dia memberikan panduan secara general, tidak membedakan ini wajib, ini sunnah. Di kitab Siam juga sama gitu. Tetapi terkadang tarjih menjelaskan, misalnya HPT jilid 3, itu kalau HPT jilid 3 ya. Misalnya tentang hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Nanti jenengan lihat ya. Ketika majelis tarjih menjelaskan perdebatan antara jumhur ulama dengan mazhab Hanafi yang berkaitan dengan hukum membaca Al-Fatihah. Bagi jumhur ulama, hukum membaca Al-Fatihah itu wajib. Likulli musholin, untuk setiap orang yang sholat. Berarti dia munfaridan, imaman atau makmuman. Tapi bagi mazhab Hanafi, kalau makmum, kalau dia mendengar apa? Bacaan imam, tidak berkewajiban membaca Al-Fatihah. Tapi intinya dari kajian majelis tarjih di situ dikatakan karena hadisnya itu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ini bisa mentaksis apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Maka disimpulkan Al-Fatihah itu wajib bagi untuk semua orang yang sholat, baik statusnya sendiri menjadi imam atau menjadi makmum. Meskipun yang menjadi makmum ini Pak, kalau dia mendengar imam yang memunculkan dua pandangan yang cukup kuat tadi, antara membaca Al-Fatihah atau cukup mendengarkan. Tapi kesimpulan tarjih semacam itu ya. Oke. Di sini kan berarti majelis tarjih menjelaskan sebuah hukum, tapi tidak selalu konsisten dalam menjelaskan sebuah hukum. Atau di fatwa kita Pak misalnya, fatwa kita itu baru menjelaskan status sebuah hukum kalau ditanyakan gitu. Misalnya hukum orang meninggalkan doa iftitah, sholatnya sah atau tidak. Nah maka tim fatwa ketika itu baru menjelaskan. Tapi kalau kita lihat di HPT kita, tidak mungkin dijelaskan status membaca doa iftitah gitu ya. Itu yang berkaitan dengan apa? HPT atau fatwa kita ketika bicara tentang hukum taklifi. Kita coba awali dari yang pertama. Hukum taklifi yang pertama itu disebut ijab atau al-wujub, atau melahirkan hukum yang disebut wajib itu. Di wajib itu sebenarnya sifatnya, sifat dari sesuatu ya. Wajib secara lughatan itu apa? Yaitu sabit dan sakit. Sabit itu apa? Tetap. Sakit itu apa? Gugur. Itu secara bahasa. Secara istilah Pak, ini saya membawa kitab Alfiatuz Zubat ya. Di sana dikatakan fal fardu ma fi'lihi thawabu kada ala tarikihil iqabu. Yang disebut wajib itu apa? Ma fi fi'lihi thawabu, perbuatan yang ketika dilakukan ada thawab, ada apa? Pahala. Kada ala tarikihil iqabu, demikian bagi orang yang meninggalkan apa? Siksa. Berarti kalau sesuatu yang fardu itu apa Pak? Sesuatu yang diperintah. Kalau diperintah itu atau ma'umira ala wajhi al-ilzam, sesuatu yang ma'umira bihi ala wajhi al-ilzam, sesuatu yang diperintah. Sesuatu yang diperintah ada dua kemungkinan. Kalau enggak dia statusnya wajib apa? Sunnah. Mengeluarkan apa? Haram dan makruh. Ketika kita katakan ala wajhil ilzam, secara pasti mengeluarkan sunnah itu. Itu definisi apa? Wajib. Menurut jumhur
ulama. Bagaimana kalau adakah perbedaan antara wajib dan fardu gitu? Secara umum Pak, kalau kita menganggap antara fardu dan wajib itu sama, termasuk dalam mazhab apa? Syafi'i. Kalau jenengan baca kitab fikih Syafi'i apapun gitu, ketika dalam kitab shalah Pak, rukun-rukun sholat itu digunakan 3 istilah. Kadang satu kitab memakai arkanus sholah, rukun apa? Sholat. Kadang menggunakan wajibatus sholah, kewajiban sholat. Kadang menggunakan apa? Furudus sholah, fardu sholat. Artinya dalam pandangan mazhab Syafi'i, antara fardu dan apa? Dan wajib itu maknanya sama gitu. Sehingga tidak dibedakan kecuali dalam konteks apa? Haji. Kalau haji itu dibedakan gitu, antara rukun dan wajib gitu. Tetapi menurut mazhab Hanafi itu dibedakan antara apa? Wajib dan fardu. Bedanya apa? Kalau fardu itu mathabata bidalilin qat'iyyin, sesuatu yang ditetapkan dengan dalil qat'i. Dalil qat'i itu dalil pasti, yaitu Al-Quran atau hadis mutawatir. Kalau wajib itu mathabata bidalilin doniyin, sesuatu yang ditetapkan dasarnya itu dalil yang doni, yaitu khobarul ahad, berita-berita atau hadis-hadis yang statusnya tidak sampai apa? Mutawatir gitu. Sehingga dari sini Pak, mazhab Hanafi ingin mencoba membedakan bahwasanya status fardu itu lebih tinggi daripada apa? Wajib gitu. Kalau fardu ditinggalkan, itu konsekuensinya dosanya lebih besar gitu, bisa menyebabkan apa? Kekafiran. Kalau wajib itu tidak. Contohnya Pak, dalam mazhab Hanafi, orang sholat membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah hukumnya apa? Enggak, dalam mazhab Hanafi fardu atau wajib? Kalau kita karena umumnya menggunakan terminologi jumhur atau mazhab Syafi'i, ya hukumnya apa? Wajib atau fardu sama saja gitu. Tapi kalau mazhab Hanafi hukumnya apa Pak? Hukumnya wajib, tidak fardu. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'annya cuma bilang apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u, maka bacalah ma tayassara, sesuatu yang mudah, minal Qur'an, dari Quran. Ma tayassara, yang mudah dari Quran itu apa saja? Apa harus Al-Fatihah? Ya tidak. Kalau jenengan hafalnya kulhu berarti pakai kulhu wale. Itu. Al-Quran tidak pernah bilang kalau harus baca Al-Fatihah. Yang ada faqra'u ma tayassara minal Qur'an atau faqra'u ma tayassara min. Ada hadis yang mengatakan la sholata, hadis Ubadah ibn As-Samit ya. Rasulullah bersabda apa? La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Ini hadisnya mutawatir atau ahad? Ahad. Hadisnya apa? Ahad. Maka hadis ahad secara level itu tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu qat'i itu pasti. Maksudnya kita tidak boleh Pak mensoal transmisi periwayatan Quran. Misalnya surat kulhu itu sahih atau dhaif ya? Nggak boleh itu. Karena apa? Qat'iyul wurud, harus diterima karena periwayatannya secara mutawatir. Tapi kalau hadis ahad, orang menyoal validitas hadis ahad itu boleh selama punya bukti. Sehingga kajian hadis melahirkan 3 hukum hadis itu Pak. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, dan itu ijtihad gitu. Sehingga sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sebagian mendhaifkan gitu. Karena statusnya apa tadi? Ahad. Memang secara level tidak sama antara Quran dan sunnah. Mazhab Hanafi
pandangannya semacam itu. Nah kalau kita Pak, betul kalau kita katakan Al-Quran lebih tinggi daripada hadis itu ya, tapi secara substansi yang berfirman atau yang berfirman itu siapa? Allah, atau Nabi kan juga mubalik anillah, menyampaikan dari apa yang disampaikan oleh Allah. Secara status perintah atau larangan itu sama semuanya kan wahyu. Nah, sehingga dalam pandangan jumhur tidak dibedakan antara fardu dan wajib itu. Tapi dalam pandangan mazhab Hanafi tadi dibedakan. Nah, fardu atau wajib itu secara umum perintah dalam agama itu hukum asalnya apa Pak? Fardu dulu sebelum melahirkan hukum sunnah, hukum mubah dan yang lainnya. Kalau fardu atau wajib itu biasanya memakai sighah fi'il amr. Sighah apa? Fi'il amr atau kata kerja apa? Perintah. Terkadang menggunakan sighah ikhbar Pak. Ikhbar itu apa? Berita tapi maknanya wajib. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru'. Wanita-wanita yang ditalak itu menunggu masa idahnya 3 quru'. Ada khilaf ya antara haid atau suci. Ini kan berita informatif tapi maknanya apa? Perintah itu. Nah, hukum asal perintah itu apa? Wajib itu. Nah, contoh wajib ini banyak. Misalnya kewajiban rukun iman yang 5 itu kan bunyal islamu ala khamsin itu semuanya apa? Wajib. Sholat, zakat, puasa, haji. Lah ditarjih Pak gitu. Kalau HBT jilid 1 saya belum menemukan gitu. Nanti jenengan bisa cek dan baca sendiri ya. Pernahkah HPT kita menyebutkan hukum sesuatu secara redaksional loh? Karena kajian kita kan berbasis data. Maksud data bicara atau tidak? Itu tidak ada. Kecuali konteksnya berkaitan dengan keimanan Pak. Meskipun keimanan itu sebenarnya bukan wilayah fikih. Tapi kalau fikih digunakan untuk menghukumi orang yang beriman secara perbuatan bisa juga. Tapi sebenarnya hukum wajib itu fikih itu tidak bicara sesuatu yang berkaitan dengan keimanan. Tapi maksudnya apa? Perbuatan orang yang beriman itu dihukumi oleh fikih itu mungkin bisa ya. Misalnya dalam Kitabul Iman 1929 ketika tarjih bicara tentang kewajiban nadhor. Orang yang beriman itu harus nadhor dulu Pak. Nadhor itu apa Pak? Melihat, tapi bukan nadhor dalam nikah ya. Nadhor di sini maksudnya berpikir, merenungkan tentang apa Pak? Alam semesta, yang mana alam semesta ini bukti eksistensi Allah. Meskipun kalau bagi pandangan al-muhaditsin Pak, orang beriman itu taklid boleh-boleh saja, tidak harus apa? Tidak harus nadhor. Melakukan refleksi sehingga melahirkan sebuah kesimpulan kalau Allah itu ada atau wujud itu. Tapi bagi pandangan mutakalimin, sehingga sebenarnya tarjih kita Pak itu di sini apa? Di sini sebenarnya mengikuti pandangan mutakalimin ya. Karena mewajibkan apa? Nadhor gitu. Orang beriman itu harus nadhor dulu gitu, melakukan apa? Perenungan sehingga menghasilkan kesimpulan bahwasanya Allah itu punya eksistensi. Tapi uniknya Pak, bagaimana redaksi tarjih kita? Wa alla an-nadhara fil qaun li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Bahwasanya melakukan refleksi terhadap alam semesta untuk mengenal Allah, coba bahasanya apa? Wajibun syar'an, wajib secara syar'i. Berarti tarjih menggunakan istilah apa? Wajib. Wajibun apa? Syar'an. Tapi uniknya Pak,
Sebenarnya HPT kita yang berkaitan dengan Kitabul Iman atau yang berisi rumusan teologi Muhammadiyah itu sudah berupaya untuk menggeser perdebatan teologis yang berkaitan dengan apa? Keimanan kepada Allah sebagaimana yang direpresentasikan oleh pandangan-pandangan al-mutakallimin. Kalau nazar itu berkaitan dengan penggunaan rasionalitas atau apa? Filsafat atau kalam. Nah, Majelis Sarji itu kan di sini Pak, fil kaun. Jadi nazarnya tidak dengan akal tapi melihat alam semesta. Artinya mau menggeser antara perdebatan tentang eksistensi Allah dalam pandangan mutakalimin yang menggunakan pendekatan rasional, tapi diarahkan kepada kajian tentang alam semesta. Artinya bukan perdebatan secara filosofis atau teologis sebagaimana yang ada dalam kitab-kitab kalam, tapi dibawa supaya kita mengkaji tentang alam semesta. Ini melahirkan ilmu pengetahuan gitu. Sehingga bergeser ya dari perdebatan kalam kepada tauhid kauniyah, yaitu mengkaji alam semesta untuk melahirkan sebuah kesimpulan tentang eksistensi Tuhan. Dan di sini HPT pakai redaksi apa? Wajibun syar'an. Selain itu Pak, selain konteksnya keimanan ini, saya belum menemukan di HPT jilid 1, kecuali nanti kalau jenengan baca. Dan karena saya cukup ya nggak tahu Pak namanya orang, bisa jadi saya belum menemukan. Tapi sejauh pembacaan saya gitu, dan insya Allah benar gitu, itu tidak ada kata wajib kecuali dalam Kitabul Iman di dalam HPT jilid 1. Nah kalau HPT jilid 3 karena datangnya belakangan, ketika tadi sudah saya sampaikan bicara tentang apa? Hukum membaca Al-Fatihah bagi orang yang sholat, digunakan kata apa? Wajib. Itu aplikasi hukum taklifi dalam apa? Putusan tarjih. Yang kedua, hukum taklifi itu sunnah. Sunnah itu memiliki beberapa istilah. Apa? Sunnah, mandub, mustahab, apalagi Pak? Hah? Nawafil atau nafilah, terus apa? Wes kuwi tok ya. Masih ada yang populer, tatawwu, hasan dan muraghab fi juga bisa ya. Semuanya maknanya apa? Sama. Apa yang disebut dengan sunnah itu? Kalau dalam Zubat, sunnah itu apa? Wa sunnatul musabu man fa'alah walam yu'aqab imru'un in ahmalah. Wa sunnatu, dan sunnah al musabu, sesuatu yang diberi pahala, man fa'alah, orang yang melakukan. Berarti kalau orang melakukan dapat pahala. Walam yu'aqab imru'un in ahmalah, dan tidak disiksa seseorang jika apa? Tidak melakukan. Tapi kalau orang meninggalkan sunnah karena apa? Kebencian, itu boleh atau enggak? Misalnya kita enggak bisa sholat duha ya, karena mungkin malas, apalagi Pak, terlalu sibuk gitu. Ya, kalau kita tidak bisa melakukan karena tadi sibuk, malas atau alasan yang lainnya, itu enggak berdosa. Tapi kalau jenengan enggak melakukan sholat duha, oh sholat duha sunnah enggak penting, itu implikasinya apa? Itu dosa, berarti membenci kesunahan sholat duha. Tapi kalau sekedar tidak melakukan, tidak apa-apa. Tapi kalau membenci, konsekuensinya apa? Ya dosa. Oh, sholat duha gak penting ya, gak usah dilakoni kan. Nah itu apa? Sunnah. Dan sunnah itu bagaimana di HPT kita, sejauh mana penggunaan sunnah? Kalau kita lihat di dalam kitab Masail Syatta, sunnah itu dijelaskan secara eksplisit Pak, ketika bicara tentang hukum alatil lahwi,
hukum alat musik itu. Yang jenengan apa Pak? Suka drum band itu ya. Drum band itu hukumnya apa? Naboy apa Pak? Sing jenengan taboy. Nah, itu majelis tarjih melihat hukum alat musik itu berdasarkan ilahnya Pak. Sebab yang melahirkan sebuah hukum. Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ditentukan ilahnya. Kalau ada ilah lahir hukum, kalau tidak ilahnya hilang, hukumnya tidak ada gitu. Nah, alatul lahwi di sini dilihat ilahnya kepentingannya untuk apa gitu. Untuk apa Pak? Tuh sing jenengan suka drum band. Untuk apa Pak? Senang. Kalau untuk senang saja, sejauh mana senangnya? Kalau senang nggak penting, kalau senangnya nggak penting Pak itu. Maka hukumnya itu apa, sebaiknya ditinggalkan. Senang nggak penting, kadang yo iso ganggu wong ya Pak. Nah, itu. Tapi kalau misalnya tadi syiar membawa semarak orang sehingga apa Pak? Termotivasi untuk berorganisasi. Itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah Pak. Hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya orang apa? Tidak mau berorganisasi kecuali apa tadi? Enggak, kecuali mendengarkan drum band itu bisa menjadi wajib, tapi enggak mungkin Pak itu contoh. Atau jenengan misalnya mutung kabeh gak Muhammadian kalau enggak ada drum band itu bisa menjadi wajib. Tapi harus kesepakatan loh. Kalau hanya perorangan ya tidak Pak. Nah di sini dikasih contoh Pak dalam putusan tarjih. Yang ini putusan tapi sifatnya fatwa. Yang di Masail Sata ini, dia sebenarnya kan masuk putusan Pak karena di HPT. Tapi redaksinya apa? Fatwa. Di sana dikatakan bahwasanya alat musik itu ditentukan ilahnya. Ada 3 macam hukum alat musik Pak. Qismun yajlibul fadilah, alat musik yang mendatangkan keutamaan, kama yudrabu litasji'il junud, sebagaimana alat musik yang digunakan untuk memberikan motivasi para tentara indal harbi, ketika perang. Fahukmuhu sunnatun, maka coba majelis tarjih menyebutkan hukumnya apa? Sunnah. Berarti sunnah itu memang disebutkan secara eksplisit di fatwa di putusan kita yang berkaitan dengan hukum alatil lahwi, hukum alat musik. Dan juga kalau kita lihat misalnya di putusan Sidoarjo itu ada kitab yang berbicara kitab sholawati tatawu, kitab sholat tatawu. Istilahnya yang digunakan tatawu berarti menunjukkan ini sunnah, tidak wajib. Ada beberapa sholat yang disebutkan di putusan Sidoarjo, ada 11 sholat tatawu yang makthurah, yang ada sumbernya dari hadis. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana kita mengetahui sesuatu itu sunnah? Hukum asal perintah apa? Wajib. Al aslu fil amri apa? Lil wujub. Kecuali ada qarinah, indikator yang memalingkan dari makna wajib ke sunnah atau yang lainnya. Berarti yang pertama apa Pak? Ada indikator yang menunjukkan ini tidak sampai wajib, baik dia nason secara nas maupun tidak. Yang secara nas ya misalnya sholat yang disebutkan oleh majelis tarjih ini yang jumlahnya 11 ini ya, dalam kitab sholawat tatawu ya, sunnatul wudu 2 rakaat antara 2 adzan, tahiyatul masjid, sholat rawatib dan sebagainya. Kenapa kok tidak disampaikan? Kenapa kok tidak dinyatakan wajib Pak? Misalnya tahiyatul masjid, Rasulullah bersabda apa? Idza dakhala ahadukumul masjid apa? Fala yajlis hatta yusolliya rakaatin. Fala yajlis itu kan larangan Pak. Berarti fala yajlis larangan untuk duduk sebelum sholat 2 rakaat. Maksudnya apa Pak? Perintah untuk melakukan mafhumnya. Meskipun maktubnya kan tidak boleh duduk,
Tapi kalau kita pahami secara konteks maksudnya apa Pak? Perintah untuk sholat tahiyatul masjid. Hukum asal perintah apa? Wajib. Tapi kenapa kok kita nggak pahami wajib? Oleh majelis tarjih dipahami masuk sholat tatawwu. Kenapa Pak? Iya, karena ada hadis A'rabi ketika orang Arab Badui datang kepada Nabi bertanya tentang apa? Ya Rasulullah, ma faradahullahu alayya minas salawat. Ya Rasulullah, apa yang difardukan kepadaku daripada salat? Nabi menjawab apa? Salawatu al-khamsu, salat 5 waktu, atau as-salawatu al-khamsu, salat 5 waktu. Hal alayya ghairuha, ya Rasulullah, apakah ada yang lain? La illa an tatawwa'a, kecuali engkau mau melakukan sholat tatawwu. Berarti dari sini perintah sholat tahiyatul masjid itu dibawa tidak kepada makna wajib, tapi kepada makna sunnah. Itu tentang sunnah. Yang ketiga apa tadi? Mubah. Mubah itu yang tidak ada konsekuensi apa? Hukum itu. Yang tidak ada apa? Konsekuensi hukumnya. Bagaimana definisi mubah? Misalnya dalam kitab Zubat ini ya, dikatakan yang disebut mubah itu apa? Wa khussa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Dan dikhususkan apa yang diizinkan dengan kesamaan, melakukan atau meninggalkan secara sama. Maksudnya apa? Tidak ada konsekuensi melakukan atau meninggalkan. Al-fi'lu wa tarku ala sawa, dilakukan atau tidak ya sama. Contohnya apa? Makan, minum, semua aktivitas keduniaan itu apa? Hukumnya mubah. Kalau dalam masail 5 Pak, itu masuk apa? Mahiyat dunia, yaitu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kita butuh, sebagai manusia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Semuanya itu mubah. Tapi mubah itu kalau membawa kepada kesunahan ya hukumnya sunnah Pak. Kalau membawa kepada yang wajib ya wajib. Kalau membawa kepada yang makruh ya makruh. Kalau membawa kepada yang haram ya haram. Tapi hukum asalnya apa? Mubah. Makanya di Alfiyah Zubat Pak, lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu maqad nawa. Kalau seseorang itu makan untuk taqawi beribadah, supaya kuat beribadah, maka dinilai ketaatan berdasarkan apa yang dia niatkan. Makanya innamal a'malu binniyat. Nah, sehingga dalam tarjih kita dalam Masail Khams Pak, kitab 5 masalah. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan ibadah, ibadah itu dikategorikan 2, makhdhoh atau ghairu makhdhoh. Kalau makhdhoh itu masuk mahwadin, apa itu? Agama, perintah larangan. Kemudian kalau ghairu makhdhoh masuk mahiyat dunia gitu. Sehingga yang ghairu makhdhoh itu apa? Kullu amalin adzina bihi syari', setiap sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Berarti tidak ada konsekuensi sebuah hukum. Dia mubah, tapi sama Muhammadiyah. Sesuatu yang mubah kalau kita apa Pak? Di Muhammadiyah ini harus menjadi sesuatu yang sifatnya ibadah, muamalat apa? Dunyawiyah, ibadah yang sifatnya muamalat dunyawiyah gitu. Artinya apa? Meskipun mubah itu dibawa kepada wasilah untuk melakukan sesuatu yang baik atau ketaatan Pak, baik apa wajib atau sunnah. Ya contohnya kalau kita apa makan, yang paling mudah Bapak makan minum itu kan mubah. Jadi kalau diniati ibadah ya ibadah. Tapi kalau jenengan saya makan dulu kah sebelum mencuri biar nanti kalau dikejar orang kuat jalan. Nah, itu haram itu makannya. Iya.
Itu mubah. Kemudian berikutnya makruh. Makruh. Makruh itu secara bahasa itu al-mubghad, sesuatu yang dibenci. Secara istilah apa? Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal in yakuffa limtithalin yuthabi. Pelaku makruh itu tidak diazab kalau dia tidak melakukan mendapat apa? Pahala itu. Berarti makruh itu apa, Pak? Sesuatu yang pelakunya apa, Pak? Tidak disiksa, tapi kalau ditinggalkan apa? Dapat pahala. Itu hukum makruh. Dan makruh dalam pandangan mazhab Hanafi, Pak, itu dibagi menjadi dua. Ada makruh tahrim atau al-makruh tahriman, ada al-makruh apa? Tanzihan. Makruh tahriman itu apa? Makruh yang dalilnya itu apa? Dzanni. Dalilnya apa? Dzanni. Ada dalil tapi tidak sampai apa? Qat'i. Dzanni itu dari mana sumbernya? Hadis ahad, tidak dari Al-Quran. Kayak tadi mazhab Hanafi membedakan fardu sama wajib itu. Berarti kalau makruh tahriman itu sama dengan wajib, Pak, gitu. Sama dengan apa? Kok lawannya apa? Wajib, bukan sama ya. Lawannya apa? Wajib. Kalau makruh tanzihan, sesuatu yang dimakruhkan tetapi makruhnya tidak apa, Pak? Hanya berkaitan dengan etika atau sopan santun, tidak ada konsekuensi apa-apa. Kalau dalam mazhab jumhur disebut khilaful aula, menyalahi yang lebih baik atau lebih utama. Saru lah bahasanya, mungkin saru saja, Pak, itu. Itu makruh apa? Tanzih itu. Rokok itu kan nanti kalau mazhab Hanafi ya bisa haram atau makruh apa? Makruh tahrim gitu. Tapi kalau disebut haram itu berarti qat'i, Pak. Harus dalilnya dari Quran. Hah? Ya, duduk jigrang hukumnya, Pak. Ya sesuatu yang dilakukan oleh Nabi gitu. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tapi berkaitan dengan adab gitu. Makanya dalam Syama'il Muhammadiyah itu kan banyak perilaku Nabi, apakah kita melakukan, Pak? Gitu. Tidak itu. Tapi kalau kita tinggalkan ya cuma tadi, Pak. Saru gitu. Atau bahasanya kan khilaful aula atau makruh apa? Tanzih itu. Jadi dalam mazhab Hanafi apa dibedakan. Kalau jumhur dia tidak melihat sumber larangan itu dari mana, tapi status siapa yang melarang. Yang penting yang melarang Allah atau Rasulnya, baik dari Al-Quran maupun hadis, kan sama gitu. Kalau jumhur cara pandangnya gitu, Pak, ya. Oke. Itu makruh. Nah kemudian apakah majelis tarjih menggunakan istilah makruh, Pak? Banyak, Pak, itu. Misalnya tadi hukum alatil lahwi. Kalau jenengan drum band, Pak, nggak ada kepentingannya itu. Misalnya awan-awan gak nek sing ngundang, terus drum bandan sendiri gitu. Mbuh latihan mbuh gak, Pak. Yang penting jelas apa? Kalau potensi mengganggu, ya haram itu. Ya bisa makruh, bisa haram, dilihat dulu kan. Termasuk misalnya hukum surah ini, ingkanat maksiatan fa makruh, menggambar sesuatu tapi menyebabkan kemaksiatan makruh. Tapi kalau membawa kesyirikan fa haram itu. Nah, itu apa? Makruh. Kalau mubah, saya tadi kelupaan ya. Mubah apakah digunakan dalam putusan tarjih, Pak? Banyak sekali, Pak.
Misalnya di Hizbul Waton juga Pak, ini putusan kita banyak yang bicara tentang Hizbul Waton, tentang hukum apa Pak? Api unggun Pak. Nah, hukum api unggun, kalau jenengan bikin api unggun, itu hukumnya apa? Boleh. Kalau iqadunar bil intifa biha mubah. Kalau jenengan bikin api unggun untuk kemanfaatan menghangatkan badan, itu mubah gitu. Berarti di sini Tajis Tarji pakai apa? Kata mubah. Kalau jenengan menghormati api, syirkun, syirik. Tapi syirik ini kan hukum akidah Pak, bukan hukum fikih. Tapi kalau syirik ya pasti fikihnya apa? Bilang haram. Kalau iqadun nar bi kaifiyatin makhsusatin, menyalakan api dengan ritual tertentu Pak, itu hukumnya apa? Hukumnya haram Pak. Kalau jenengan di HW menghadiri api unggun Pak, maksudnya haflah iqadinar atau menghadiri apa? Kepanduan yang lain yang diantara acaranya apa? Menyalakan api unggun. Itu hukumnya apa Pak? Nah, di sini Majelis Tarjih melihat Pak, ada manfaatnya atau tidak. Kalau memang ada manfaatnya dan tidak ada unsur kesyirikan ya boleh, jaizun. Pakai apa bahasa? Jaiz itu. Ya. Dan itu Pak di sini wal amru fi dzalika mufawwadun ila idaratil markas wal furu'. Semuanya itu harus diserahkan pada apa? Pimpinan pusat atau pimpinan cabang Muhammadiyah, maksudnya yang tadi membawai kepanduan HW itu. Menurut kajiannya bahwa maslahat atau tidak, berarti ada hukum itu ditentukan ke kemaslahatan berdasarkan ilahnya itu. Sebagaimana nanti yang terakhir ini haram ya. Haram itu apa? Haram itu mahdzur atau mamnu, sesuatu yang dilarang. Apa yang disebut dengan haram kalau di Zubat ya? Ammal haramu fa thawabu yahsulu li tarikin wa athimun man yaf'alu. Adapun yang haram, pahala itu diperoleh bagi orang yang meninggalkan dan orang yang melakukannya apa? Athimun berdosa. Berarti kalau haram itu apa tadi? Sesuatu yang harus ditinggalkan. Manuhiya anhu, sesuatu yang dilarang. Yang dilarang itu bisa makruh, bisa haram. Tapi kalau ala wajhil ilzam harus ditinggalkan, ini berarti haram mengecualikan makruh tadi. Ya, itu yang disebut apa? Haram. Haram itu ada dua. Ini karena penting ya saya sampaikan. Meskipun wajib tadi banyak Pak, kalau dalam usul fikih ada wajib muwasa, wajib mudhayyak, wajib mutlak, wajib muqayyad, wajib muhaddad, ghairu muhaddad, wajib apa? Ain, wajib kifai. Tapi karena waktunya nggak mungkin cukup ya, nggak kita bahas. Yang kita bahas haram ini. Haram itu ada dua. Ada haram li dzatihi, haram secara zatnya. Contohnya apa? Kalau ada hadis atau Al-Quran yang menyebutkan sesuatu yang haram secara nas Pak. Misalnya hurimat alaikumul maitatu, berarti bangkai haram secara zatnya. Meskipun bangkai itu jenengan kaji, oh tidak ada masalah, wong ayam ditabrak mobil Pak, kan baru saja, tapi meninggal kan. Kalau jenengan makan kan tetap enak Pak, disembelih dimakan kan tetap enak. Merugikan kesehatan atau enggak kira-kira? Tidak, tapi itu haram secara zat gitu. Misalnya jenengan nggak bisa mengkaji, oh ayam yang ditabrak mobil baru sebentar, belum ada 1 menit ya, sudah meninggal. Itu enggak berisiko apa-apa, boleh dikonsumsi gitu. Disembelih kemudian dikonsumsi. Nah. Terus apa bedanya Pak dengan jenengan apa? Enggak, atau orang berburu Pak gitu. Pakai tembak, jenengan waktu nembak bisa bilang bismillah, dia meninggal juga gitu. Oh, baru jenengan sembelih. Apa bedanya? Ya itu. Berarti ada unsur ta'abbudi Pak, ada nilai ibadah itu yang dihitung. Nah, sehingga itu haram secara zat.
Hurimat alaikumul maitatu waddamu. Darah juga semacam itu. Kemudian apa? Walahmul khinzir. Itu haramnya secara zat. Misalnya dalam kajian sekarang cacing babi yang cacing pita Pak yang ada di babi itu sudah tidak ada ya. Sehingga babi halal. Itu haram zat. Dan terus kadang orang sering tanya, meskipun ini bahasa apa Pak? Bahasa apa mengistilahkan apa? Itu kan lahmul khinzir gitu. Daging babi. Kalau lemak babi gimana? Haram atau halal? Oh, Al-Qur'an bilang lahmul khinzir. Kalau lemak babi bagaimana? Maksudnya ada restoran yang pingin apa Pak? Penyedap rasanya dari lemak babi. Tidak makan tidak daging tapi pakai lemak. Al-Qur'an bilang lahmul khinzir kok. Daging babi. Kalau lemaknya gimana? Boleh atau enggak? Bahasanya lahmul khinzir. Al-Qur'an tidak pernah bilang apa? Lemak babi, tidak. Ya, itu pendekatannya pada uruf, Pak. Pada adat. Al-adah muhakkamah itu termasuk konteksnya di sini, Pak. Adat itu bisa menjadi sebuah hukum. Yang disebut daging itu yang melibatkan lemak. Kalau jenengan beli daging tidak mungkin, saya beli dagingnya, lemaknya nggak usah katut gitu. Ya pasti dua-duanya ada gitu loh. Kayak jenengan membagikan korban kemarin kan jenengan bilang daging korban semuanya gitu. Padahal di situ ada gaji akeh, Pak. Berarti kenapa Al-Qur'an pakai lahmul khinzir itu maksudnya menunjukkan sesuatu yang paling umum makan, bukan berarti selain itu halal. Ya termasuk kulitnya juga. Ya. Yang kedua, ini yang terakhir ya. Haram li ghairi, haram sebab yang lain. Secara substansi tidak haram, tapi kalau ada sebab yang lain menjadikan haram. Contohnya apa, Pak? Sholat pakai baju gosop atau colongan, hukumnya apa? Korupsi. Hukumnya ya, bagaimana kalau orang korupsi digunakan untuk menyumbang masjid? Nggak tadi di sholat bajunya colongan, hukumnya apa? Sholatnya sah atau enggak? Colongannya enggak sah, Pak. Itu mazhab Syafi'i, Pak. Tapi kalau mazhab Hambali sholatnya juga enggak sah. Jadi sholatnya batal, colongannya atau mencurinya juga haram gitu. Tapi menurut mazhab Syafi'i sholatnya tetap sah, tapi mencurinya haram. Misalnya orang yang jual beli, ya ini banyak yang enggak diketahui. Kalau sudah azan Jumat, tapi bagi orang yang berkewajiban apa? Sholat Jumat, boleh atau enggak itu? Sudah azan Jumat, kalau azannya 2 kali ya azan yang kedua, Pak, gitu kan. Kemudian melakukan jual beli, boleh atau enggak? Nah, itu maksudnya apa? Yang haramnya itu bukan jual beli, hukum asal jual beli apa? Halal. Tapi karena ada sebab yang lain menjadi haram. Itu maksudnya haram li ghairi. Jadi gimana, Pak? Ya. Jadi kesimpulan kita ya sebenarnya hukum taklif itu apa? Disebutkan di dalam apa? Putusan dan fatwa tarjih ya, meskipun kalau untuk tuntunan itu terkadang tidak disebutkan karena tuntunan itu memberikan panduan secara umum. Tapi kalau dalam kasus-kasus tertentu, apalagi yang berkaitan dengan fatwa yang mengharuskan menyebutkan hukum secara eksplisit, itu dilakukan oleh majelis tarjih ya, meskipun ini cukup sederhana, Pak, tapi paling tidak memperkaya
kajian kita ke tarjian sehingga kita bisa memahami tarjih secara komprehensif. Meskipun istilah hukum taklifi itu ya kita sudah tahu, tapi mungkin nama taklifi itu kita yang belum tahu, Pak. Kalau wajib, sunnah, makruh itu tahu, tapi kalau disebut suruh nyebutkan itu hukum apa, mungkin belum semua orang tahu kalau itu disebut hukum taklifi. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak